Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar renungan singkat pagi hari ini. Bapa, dipermuliakanlah namamu atas hidup kami. Ajar kepada kami untuk selalu setia dan taat kepada firman Allah, dengar-dengaran kepada titah dan ketetapan Tuhan. Kami siap dibentuk dan diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 17 ayat yang ke-20, Alkitab berkata demikian. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Ada sifat, ada karakter-karakter tertentu di mana untuk mencapai kepada satu titik kesenangan, kebahagiaan tertentu, orang melakukan aktivitas dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang mungkin dianggap benar tetapi menyimpang dari prinsip-prinsip firman Allah. Dan itu yang kita dapati dari berbagai macam contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Orang mencari kebahagiaan, orang mencari keuntungan dari bekerja berusaha, tetapi dengan cara-cara yang tidak terhormat. Dengan cara-cara yang menghinakan diri sendiri, yaitu dengan cara-cara yang tidak benar. Tentu kemudian hasil yang diharapkan pasti tidak akan sesuai dengan keinginan. Nah, bagaimana Kristen menyikapi kenyataan seperti ini? Salomo katakan begini, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang serong artinya orang yang bercabang hati. Orang yang serong artinya orang yang menyimpang hatinya dari kebenaran, dari nilai-nilai firman Allah. Jangan pernah berharap orang yang demikian bahagia. Sebab disadari atau tidak akan muncul dari dalam dirinya sendiri pertentangan-pertentangan. Sebab saya selalu mempercayai bahwa jauh di dalam pengertian dan pemahaman kita, Tuhan itu telah menaruh benih-benih kebenaran. Dan ketika kita melakukan ketidakbenaran, maka benih-benih kebenaran ini akan berbicara, akan menuntut bahwa itu salah, bahwa itu tidak tepat, dan seterusnya. Sama dengan orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang serong mulutnya, hatinya, dia pasti tidak akan mendapat satu kebahagiaan. Bahkan orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Orang yang memutar-mutar lidahnya, orang yang tidak dapat dipercaya perkataannya. Sebentar A, tapi menghadapi situasi yang berbeda akan berkata B dan seterusnya. Sifat dan nilai ini pernah ditunjukkan di dalam Alkitab, yaitu Simon Petrus. Ia adalah seorang vokal yang mudah merespon, tetapi baik buruk, baik itu juga baik, itu pun dilakukan oleh Petrus. Dalam momen yang sama dia katakan dia akan berjuang mati-matian untuk Tuhan. Tetapi di satu sisi dia menghinakan Tuhan dengan cara berkata tidak mengenal Tuhan. Orang yang seperti inilah yang dikatakan Salomo, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Tidak dipungkiri,
orang yang tidak sesuai antara hati dan perkataannya. Tinggal menunggu waktu. Kecelakaanlah bagi orang-orang seperti ini yang tepat untuk diterima. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, mari kita belajar konsisten. Kita belajar tulus, berdiri di atas kemurnian. Sesuai dengan firman Tuhan, katakan ya jika itu ya, katakan tidak jika itu tidak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.